Sebenarnya kita ini hanya tersinggung yang tidak enak. Kita dianggap anak-anak kecil gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel kesayangan kita BMP DKP 1. Sebagai pemuda sudah sepantasnya dan selayaknya kita itu mengetahui dan memahami sejarah agar kita tidak disebut seperti sebuah peribahasa kacang lupa kulitnya. Dan memahami sejarah yang lebih akurat itu adalah mengetahui langsung dari pelakunya. Itu yang menurut saya lebih relevan dan lebih meyakinkan. Nah, pada kali ini kita akan ngobrol bareng dengan mbah kita. Beliau ini adalah pelaku utama, orang yang pertama kali memimpin desa Awalo. Kita langsung saja kita mulai. Apa kabar Mbah? Ya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Kegiatan Ya, apa saja sekarang Mbah? namanya Bapak ini orang petani ya tetap saja tiap hari ya seperti ini. Masih semangatan nih Mbah. Masih kuat Mbah? Masih. Masih kuat. Nah, ini lihat di belakang itu coba. Oh, banyak kebun ya ngurusi. Enggak, bersihnya itu loh. Ya. Masih suka bersih-bersih kebun gitu Mbah ya. Ini tadi juga di situ di Pinggir sungai, Enggak. dekat sungai. Oh, ya. Keluarga gimana Mbah? Ya, Cucu-cucu cucu-cucu sehat-sehat semua. sehat. Insya Allah ini namanya apa ya? Kita ini namanya orang tidak punya anak-anak kok bisa sekolah. Alhamdulillah. Cucu-cucu sekarang sudah ada yang kuliah. Heeh. Ini yang anunya Didik, Heeh. yang dari Jawa ini anu juga di sini apa? Mhm. Apa? Ya kalau dulu tuh KKN itu. Oh, KKN. Iya, iya. Nama aslinya saya taunya Mbah Kus ya atau Pak Kus ya. Kuswanto Aziz. Kuswanto Aziz. Desa Heeh. Aslinya dari mana dulu, Mbah? Blitar. 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 Ternyata orang Blitar juga. Hah? Orang Blitar. Terus? Blitar, Desa Purworejo, Kecamatan Kulon. Ya kalau dengan kotanya cuma sekarang malah desanya sudah ada yang masuk kecamatan kota. Tidak jauh dari dia. Tahun berapa Mbah ke sini, Mbah? Kalau tidak keliru tahun 80 Ikut tren ya? bulan 7. Bulan 7, masih ingat. Ya, bulan masih ingat. Mau puasa. Sekarang umur sudah berapa, Mbah? Ya, kalau melihat umur coba dihitung ya. 31 bulan 10 41 ya. Nah, sekarang 2022. Berapa ini? 50 tahun. Masih muda ya? 81 lah. 81. Alhamdulillah di kegiatan 81 kembali ke bertani ya Mbah ya. Gini Mbah, kita kan sebagai pemuda nih Mbah, Ya. kita juga nggak maulah dikatakan pemuda yang ini pemuda nggak tahu diri, nggak menghargai perjuangan orang dulu ini. Dulu kan desa kita ini itu satu nama Mbah, namanya Asembu. Ya kan? Pertama namanya tuh DKP 1. Oh, DKP 1. Nah, malah lebih nggak tahu saya ternyata DKP 1. Kemudian waktu itu kan waktu diberikan nama sebenarnya Mulyasari. Oh, Mulyasari. Tapi dengan pemerintah daerah tidak diperbolehkan karena termasuk kejawaan ya. Oh, terlalu Jawa. Akhirnya diganti Awalo. Sebelum dari Awalo, Asembu. Asembu dulu. Kemudian tahun 97 saya kebetulan juga waktu itu karena pekerjaan saya kan orang gelandangan di Kendari. Iya, Bang. Saya mungkin 15 tahun di Kendari ada. Nah, pulang waktu itu istilahnya bukan bukan dikasih tahu, tidak seperti ditodong, kamu harus
Mau gitu. Mau gitu. Nah, waktu itu yang datang saya kan waktu itu nunggu jagung. Oh, nunggu jagung. Oh, Di masih ladang. nanam jagung itu. Iya, waktu itu jagung sudah kena dibakar, sudah tua-tua itu. Kalau enggak keliru yang datang malam itu jam 12 Pak Slamet dengan Pak Wardi atau siapa dulu? Pak Slamet yang dulu Guru ya, kepala guru sekolah SD. dulu. Kepala sekolah SD dulu. Ya dulu dia kepala sekolah, saya kan wakilnya dulu. Oh iya. Kan pernah jadi. Saya masih merasakan itu. Iya, memang kan ibunya kan anakku juga. Oh, iya. Gitu. Nah, itu saya didatang tanyakan dia gini, Bapak maukah mau jadi kepala desa pecahan ini? Saya jawab, saya mau jawab tidak ya ndak enak, mau jawab iya ya ndak enak. Jadi begini, saya nanti kalau pulang, saya nanti ngobrol dulu dengan keluarga. Kalau memang boleh saya jadi kepala desa ya saya sanggup, kalau tidak ya tidak. Dan nyatanya keluarga waktu itu ya sebenarnya sebagian ada yang tidak mengizini. Karena apa? Terus terang waktu saya di sekolah itu aja honor 20 kan anak saya kan banyak. Saya tidak mampu, saya tinggal di proyek. Akhirnya jadi kepala desa honornya juga 20. Waktu itu, Pak? Iya. 20 ribu. Jadi kepala desa. Makanya saya bilang kalau keluarga saya mungkin mengizinkan, saya juga mau. Kalau tidak ya saya tidak sanggup. Akhirnya malam itu lebih besar yang mengizinkan. Akhirnya saya pagi-pagi ada rapat di sekolahan. Saya datang ke sana. Akhirnya itu diputuskan bahwa desa ini mau dipecah. Asembu dipecah jadi 2. Awalu dengan Asembu Mulya. Yang saya pengen tahu, Mbah, itu dulu kenapa kok alasannya dipecah itu, Mbah? Kenapa kok dipecah? Atau memang masyarakat yang minta dipecah atau bagaimana? Itu sebenarnya begini, kalau menurut pemahaman saya waktu itu ini karena apa ya, desa di sini itu kurang, akhirnya dipecah supaya untuk menambah memperbanyak wilayah lah, memperbanyak wilayah ya itu. Wilayah lah. Kan pertama kita datang masih kecamatan Tinanggia. Tinanggia dipecah jadi berapa, 3 atau 4 itu. Nah, setelah Tinanggia kita dapat di Andolo. Nah, setelah di Andolo tahun enggak tahu berapa itu ya, dipecah lagi. Buke. Nah, kita dapat di Buke. Itu sudah tahun 2000 berapa itu, sekitar 2000 berapaan sudah pecah jadi Buke itu. Ya. Saya juga masih ikut di Buke juga, belum berhenti. Iya. Oh, berarti memang pemecahan itu memang untuk memenuhi persyaratan untuk pecah kecamatan kayak gitu ya. Pecah kecamatan harus ada desa yang penambahan lagi. Ada kurang desanya. Sebenarnya kalau kita pikirkan ada juga yang tidak memenuhi syarat. Maksudnya apa? Cuma satu desa tuh 40 kakak apa itu kan kalau kita dulu waktu dipecahkan sudah kebagian 135 kakak. 135 kakak. Untuk Awalu. Asembu ya mungkin agak lebih besar di sana. Cukup banyak juga ternyata waktu itu. Ya, waktu itu banyak. Terus ini, Mbak, yang kadang kita jadi obrolan lucu lah pemuda sekarang. Iya. Ini dulu ngapa toh Awalu dengan Asembu mbok mecahnya dipotong seret lurus gitu loh. Ini kok koyo ulo katut ini kenapa, Mbak? Ini begini. Ini kenapa, Mbak? Saya ini cerita toh. Saya sebenarnya merasa malu. Gimana kok malu, maksudnya gimana itu? Malunya begini, saya kan sudah ngomong sama Bapak yang terhormat mantan kepala desa ini toh. Yang Asembu, Pak Darmaji. Kalau bisa dipotong sebelah sini ke sana. Seret gitu kan. Lurus atau di sini potong ke sana. Potong di lapangan itu, seret itu. Waktu itu memang ada cerita rahasia yang tidak
enak di hati. Heeh. Kalau dipotong di sana, Heeh. Pak Suwardi, sekretaris saya tuh, Heeh. itu ikut di sana. Oh, gitu. Nah, itu kan ada clash. Ada nggak nyambung lah, Nah, pokoknya nggak ada nggak nyambung. Jadi nyaman. itu akhirnya saya menyerahkan diri biar bagaimana terserah. Tapi memangnya juga keterlaluan juga. Keterlaluan itu yang bikin tertawanya anak cucu. Batasnya saja di blok G itu Ya, di belakang cuma 50 meter. ya. Nah itu. Itu sampai di sana di ujung belakang itu bloknya itu tak tanya ini warga awal lo atau Asembu? Wah Asembu lo. Padahal itu Itu lah maksud saya dulu kan begitu. Dipotong ya kalau lewat jalan yang bagus ya. Lu masa di sini batas pagar, di sini batas pagar. Nah, terus lewat ini Pak Bangin ke sana itu pagar juga. Itu ternyata waktu itu sudah terjadi pergolakan politik lah Mbak ya. Sudah tentang apa? Batas-batas itu. Kewilayahan begitu. Tapi itu karena maaf, mungkin saya kan kurang bisa ngomong. Kan dia orang paling pintar ngomong. Oh iya. Akhirnya, ya kan dia yang di apa namanya? Yang diperhitungkan itu apa? Pajaknya. Oh iya. Pajaknya terlalu besar. Nah, ini saja pernah saya minta sekolah itu kalau bisa, katanya apa? Pagar apa? Jalan sekolah itu masuk awalo. Nanti Asembu bikin sendiri. Nggak mau. Itu loh. Oh iya. Itu kan ya lucu sebenarnya kalau dihitungkan di situ. Terus lewat PLN dulu masuk. Iya. Awalo. Ke sana lewat blok G itu bagus agak bagus sedikit lah. Nah, waktu itu kan ya namanya begitulah. Kita enggak mau ngomong apa-apa. Kan dia tuh orang pintar, kita orang goblok. Iya. Itu. Akhirnya saya mengalah, biarlah apa-apa nanti kalau ditertawakan anak cucu, saya diam-diam saja. Yang penting anak cucu sudah tahu. Nah, gitu. Ya sekarang kita kan ini ngapa dulu kita kan sering tanya-tanya, Mbok dulu dipotong seret gitu loh, lurus timur barat atau kan itu kan ini kuburan aja dulu mau dipotong jadi 2 sampai segitunya Pak? Iya dia tuh. Terus saya bilang jangan, nah ini satu jadikan 2 orang Asembu dengan Awalo, makanya sampai sekarang itu. Ternyata waktu itu saja sudah berpolitik kan begitu. Padahal ceritanya kan begini ya. Dia itu datang ke sini tuh saya yang menerima, saya yang membawa sama guru. Ini cerita-cerita yang lain namanya dia itu orang pintar, saya ini orang ya mengalah. Jadi dulu terjadinya seperti itu karena juga perhitungan sebenarnya anggaran desa juga berkaitan tentang pajak waktu itu Mbak. Jadi dia tuh kan nanti kalau pajaknya kurang, mungkin lebih tinggi di sini dia ndak enak begitu. Kalau saya kan ndak memikirkan masalah pajak itu, nah kan kita ndak punya. Iya. Kalau dikasih fee itu kalau dikasih, kalau tidak kita ndak. Iya. Itu loh. Itu begitu itu kalau pajak itu. Nah, padahal pajak itu resiko juga. Resikonya apa? Ya kadang-kadang begitu. Ya Mbak, kita tahu bareng-bareng lah tentang itu. Oke, itu jadi ada satu fenomena yang seperti itu. Sekarang udah terbongkar Mbak. Kenapa dulu kok? Oh begitu ya. Jadi itu memang betul juga. Kalau anak cucu supaya tahu awalnya itu bagaimana, itu saya ceritakan gitu. Jadi saya sendiri tidak merasa malu. Aja kan ini ya, tetaplah sering kita ngobrol apa sama teman-teman itu Mbak. Ini ngapa kok batasnya dulu seperti ini? Itu apa pertimbangannya dulu kok sampai batasnya itu membingungkan orang ini tuh. Kalau yang dari sana pajaknya itu. Jadi kalau saya kan itu loh.
waktu itu saya mau narik mulai dari ini Tarman, itu ditarik ladang ke sana toh. Ya, Enggak boleh, tetap ikut Asembu. ikut rumah itu loh, ikut Oh, ngikuti batas rumah itu. batas rumah itu. Iya. Itu lucunya di situ memang. Udah unik lagi. Unik lagi itu kan. Itu baru awal loh, baru awal pembentukan desa Awalo. Itu sudah terjadi seperti itu. Artinya di awal perjalanannya saja sudah tidak menemui jalan yang cukup baik lah, cukup tidak baik lah. Nah, setelah itu Mbak, setelah itu dalam perjalanannya di tahun-tahun pertama Awalo berdiri, sampai menghadapi tantangan apa itu Mbak? Ya, namanya kan kita ini merintis ya, seperti merintis. Nah, waktu itu apa ya, subsidi saja baru 17 juta. Ya, 17 waktu itu. Hanya suatu kebetulan, karena saya ini namanya orang petani bekerja, masalah kerja bakti itu saya paling saya giatkan dulu itu. Gotong royong lah, gotong royong dulu. Gotong royong. Nah, terus sampai juga karena kita ndak punya balai desa, membuat sendiri dengan gotong royong juga. Balai desa, swadaya langsung. Warga langsung. Warga semua. Jadi yang dari kepala dusun yang cari untuk warganya, untuk beli kayu, cari apa itu, bisa bikin balai desa. Balai desa. Sampai kemarin gantinya Bambang ini baru dibongkar. Oh, iya. Nah, kebetulan yang sekolah juga begitu. Nah, sekolah itu waktu itu kan saya sendiri tidak tahu toh. Peraturan sekolah ganti dengan sekolah kan enggak boleh. Padahal di mana-mana bisa. Oh. Itu kan dulu kecil saya kayaknya taunya sekolah itu juga di dekat balai desa. Toh. Sekolahan Awalo. Tempatnya memang di balai desa. Tempatnya. Pertama itu kita masih. Nah, terus ceritanya begini. Waktu mau bikin sekolah, ada peraturan kalau sekolah satu dengan lain bergantian tidak boleh. Harus jarak paling enggak 5 kilo. Oh, enggak boleh deketan. Enggak boleh deketan. Lu 5 kilo itu di mana kita mau taruh? Iya. Akhirnya kita ambil keputusan, ya kalau 500 meter mungkin bisa. Nah, waktu itu saya rapatkan dengan aparat semua lah. Bagaimana tanah ini kita tukarkan dengan tanah untuk di sekolahan. Tapi kita yang rugi. Rugi bagaimana? Lebih lebar, Mbak? Hampir 1 hektar lebih. Ditukarkan cuma 1/4. Waduh, tombok, Mas. Itu. Tapi ya yang penting jangan disalahkan nanti saya yang Iya. Yang penting kita dapat tempat akhirnya di situ. Yang SD sekarang ini berarti Mbak ya? Yang sekarang jadi sekolah. SD sekarang ini. Jadi sekarang ini. Nah, SD itu ceritanya juga ada lagi. Gimana, Mbak? Nah, waktu Pak Ridwan mengisi di DPR, saya jadi kepala desa kan dengan Pak Ridwan itu kan dekat juga. Camat-camatnya dulu itu dekat semua. Akhirnya beliau ke Asembu Mulya, saya hadang di perempatan itu. Di pertigaan perempatan Pak Bagio itu loh. Oh, Pak Bagio, ya. Terus saya minta tolong Pak, Bapak saya singgah di sekolah saya, bukan balai desa, di sekolah. Nah, saya ke sana, terus saya ngomong, Pak, coba Bapak bisa membantukah? Ini sekolah kita kok tempatnya seperti ini. Terus dia spontan jawab, Pak, wah kebetulan ini ada sekolah mau dibangun di Matewoi. Tapi Bapak bikin aja proposal. Langsung bikin proposal juga. Langsung proyek datang. Dapat di sana itu. Iya. Wah, ternyata ini kalau cerita-cerita seperti ini, kalau nggak ada yang menceritakan, kita nggak tahu sejarahnya, Pak.
terus terang ya mungkin kebanyakan anak cucu tidak tahu dan juga termasuk apa ya? Jadi guyonannya bocah. Gitu. Nah, seperti sama sendiri mungkin kok ya begitu coba. Iya. Kenapa dulu begini kita enggak tahu. Kok ya begitulah itu loh. Nah, kalau saya sendiri, nah desa itu kan memang kita yang punya, kan? Tapi kan untuk pribadi kan lain lagi. Iya. Wah, ternyata dari berdirinya sudah ada masalah. Ada masalah. Seperti itu. Tapi itu setelah kayak batas tadi terjadi, itu nggak ada percobaan untuk perbaikan lagi nggak? Ada, tapi tetap nggak bisa. Sudah. Kalau yang ini kan sudah ya, ketok palu begitu. Ketok palu begitu. Wah. Nggak bisa. Saya kan memang dari dulu saya dengan Pak Wardi kan sekretaris saya Pak Wardi tuh, ya kita bagaimana, tetap nggak bisa, malah ini pernah mau perang. Iya. Perang gimana maksudnya, Mas? Ini dengan anggota saya kan Pak Wardi, Pak Ribut, Pak Suweknyo, Pak Supriyadi. Kalau saya kan orang tua tetap di rumah. Nah, di situ kan kalau ngomong apa namanya, yang jaga dia itu si Japak itu. Nah, sudah tantangan di Gunung Merah. Wardi dengan Japak itu. Datang sana ditunggu. Wardi wek, Supri ribut. Jam 8 malam, katanya dia tidak datang. Didatangi di rumahnya Japak dulu yang di blok. Di blok apa? M atau N itu di sini? Blok O. Sebelahnya anu. Ya mbiyen tau nang kono wae kok. Kuwi nglumpuk nang kono ya Darmaji, Japak, Meran. Dia ngomong, sekarang dibatalkan, enggak usah. Nah, tapi kan sebenarnya kita ini hanya tersinggung yang tidak enak. Kita dianggap anak-anak kecil gitu loh. Tapi begini, waktu itu kan saya punya pedoman. Lebih baik mengalah, tapi kan tidak kalah. Siap. Kenyataannya, sekarang saya akan ngalah, saya kan tidak kalah juga. Kalau masalah kekayaan saya cuma ini, komplit. Masih itu, ini masih ada sedikit. Karena ini kan memang sudah berkurang berpikiran. Itu aja masih cukup. Kalau masalah tanah lebar itu memang anak saya banyak, enggak bisa itu. Ditanam. Waktu itu anak saya banyak, sekolah semua. Nah terus itu baginya gimana, Pak? Baginya? Ya tadi honor katanya masih 20.000, anak masih sekolah semua. Baru dana untuk operasional desa aja waktu itu. Ya namanya yang penting tetap berusaha di ladang. Nah itu aja. Jadi kadang-kadang kita ini juga kebingungan. Desa ingin punya ini tapi tidak ada dana. Kalau minta ke masyarakat terus kan ya enggak. Kasihan masyarakat. Nah, itu. Iya. Wah. Ternyata dari pendiriannya ada hampir terjadi. Iya. Pertumpahan darah seperti itu. Oh iya. Selanjutnya Mbah, berapa tahun Mbah jadi kepala desa ini? Kalau saya dihitung sebenarnya cukup untuk pelaksana 5 tahun, untuk definitif 5 tahun, jadi 10 tahun. Lama juga berarti dulu waktu iya, 97 sampai 2007. Iya. Untuk mencapai definitif itu Mbah, apa yang menurut sampean itu
paling menguras tenaga itu? Kalau untuk definitif kan tidak seperti apa ya? Ya hanya dari atas saja lah. Oh, langsung tidak memang kita mengajukan agar jadi definitif. Iya, langsung enggak. Seperti halnya berdirinya. Diminum dulu, Mbak. Waktu itu. Durasi sudah berapa menit? 25. Ya itu ceritanya begitu. Nah, kemudian apa ya? Batas. Ya kalau namanya batas-batas desa itu repot juga. Kemudian apa namanya? Lahan kita yang kita pertahankan dulu itu lahan usaha 2. Lahan 2. Ya, itu saya juga pengen mempertanyakan. Ini punyanya Bapak Barang di bisa balik ini burung ayo. Itu KB2 punya. Asembu punya. Terus mana yang sekarang Ranoha itu baru itu pun ada. Nah, begini loh ceritanya. Waktu itu kan ini kok kita saya kan tidak tahu menahu masalahnya toh. Karena Darmadi waktu itu kan sudah kerja di Sumber Madu. Oh, gitu. Nah, jadi tanah itu dijual di Sumber Madu dengan sertifikatnya 250.000 per biji. Sumber Madu itu yang sekarang jadi bendungan itu, Mbak, berarti? Bukan. Yang di belakang. Yang di atas sana di Anggokoti itu. Oh, di Anggokoti. Pabrik tebu dulu. Iya. Itu. Oh, di Adaka masih di. Nah. Loh. Terus saya yang bertahan masih 70 sertifikat mungkin. Tidak dijual. Nah, setelah itu saya kan dengan Sumber Madu orang-orang keuangannya kan dari Blitar. Pernah singgah di sini. Ngomong-ngomong kalau memang rumah begini, tapi kalau rumah begini saya ingat seperti di Jawa gitu. Nah, terus saya mengajukan bagaimana kalau sertifikat ini dikumpulkan, kan sertifikat tidak jadi satu anunya lahannya dijadikan satu sebelah barat sini, sebelah timur nanti Sumber Madu. Nah, waktu itu tidak tahu kenapa kok Sumber Madu bubar gitu loh. Iya. Akhirnya diambil Bukit lagi Sugeng itu. Oh, gitu. Makanya kan awal lo ini desa lainnya punya lahan 2, ini awal lo lahan 2 enggak ada yang punya. Enggak ada yang punya, ini gimana ceritanya waktu itu? Itu yang punya cuma berapa orang yang itu aja ditempati itu. Nah, itu apa namanya? Lahan 2 itu sertifikat sudah kalau enggak keliru sudah double 3 loh itu. Iya. Oh, kan gitu. Dari awal loh terus Sumber Madu, sekarang Ranoha apa itu? Iya. Hanya di sini repotnya orang di sini ya begitu, enggak bisa kita orang anu tetap kalah akan mengajukan. Iya. Saya sudah berapa kali tuh mengajukan juga Kak. Tetap kita kalah. Ke transmigrasi juga sudah. Tapi tetap enggak ada anunya. Enggak ada respon. Iya, respon ada tapi enggak pelaksanaan. Enggak ada titik terang. Betul. Wah. Ini cukup lumayan. Nah, ini saja seperti jembatan ya. Jembatan itu Pak Bupati kan ke rumah ini toh datang. Pak, awalo saya mau bangun jembatan, bikin apa? Proposal. Saya belum bikin, proyek sudah datang. Ya. Tahu-tahu kok yang nangani dari Buke. Nah, ini loh. Kalau saya kan enggak, pedoman saya kan begini, dibangunkan saya sudah merasa beruntung orang bisa jalan loh. Saya enggak butuh. Iya. Ini gitu loh kalau saya. Tapi kalau di sana tiap sore kalau didatang minta duit. Aku apa dari pokok-pokok. Iya. Aku kuwi. Sedangkan waktu jembatan besi yang ke sana dipindah ke atas lah. Di atas itu pun juga gitu. Itu dulu ada peristiwa juga. Dimuati trek Bapak Pupuk masuk Sumber Madu.
jembatannya putus. Nah, terus supir dengan kernetnya, karena tangannya patah mungkin di rumahnya Mbah Karmo sana di sana. Nah, terus saya cari dari kepolisian dengan saya mobilnya siapa yang bawa. Nah, kita cari ke sana, enggak ketemu. Sedang dari desa apa? Adakah saya tanya juga enggak ngerti. Nah, di Sumber Madu, nah kebetulan saya dengan 2 polisi, saya dengan anak saya Hari Sukoco itu tuh, di sana ada orang keluar dari jalan kaki dari Sumber Madu, ditanya, "Dik mau kemana?" "Mau ke pasar." Singgah dulu. Nah, terus mampir. Kan namanya polisi kan pintar ya. Iya. Namanya Lakamedi, orang Muna. "Adik dari mana?" "Dari Sumber Madu." "Wah, apakah masih terima pupuk ya di sini?" Pintar anaknya. "Kalau masih saya mau kirim juga." Gitu. Nah, dia sambil makan tebu di rumah sapa anak Saimin, anak Sanimin. Iya. Anak Sanimin terus tahu deh. Kenal. Lore pasar, lore sekolahan. Mungkin sudah belum kenal, Mas. Belum kenal ya. Belum kenal. Neng ngono kuwi terus dia ngaku, "Pak, masih terima mobil. Kemarin kebetulan ada pupuk dikirim di sini." Mobilnya keparkir di dalam. saya yang ngangkuti ke dalam dengan mobilnya lah. Dan Darmadi yang terima loh. Kok Darmadi tanya tidak tahu menau lah itu loh. Iya. Oke, Mbak. Kita langsung kita ke sini, Mbak. Menurut sampean, perkembangan awal lo setelah sampean sudah tidak lagi menjabat, itu seperti apa perkembangan dia? Menurut kacamata. Kalau menurut kacamata saya sampean, ya sudah agak lumayan lah perkembangannya, termasuk warganya. Karena apa? Kalau untuk petani memang ya begitu-begitu saja, tapi kebanyakan ada warga yang bisnis. Nah, kita lihat sekarang kalau yang tua-tua jangan di yang tua-tua ya. Seperti nenekmu ya, aku. Ya begini-begini saja, kecuali ayah nenek yang itu sudah banyak perkembangan. Ada kemajuan, ya cuma sedikit di sini walaupun ya masih ada sarjana, kurang kalau dibanding dengan daerah-daerah lain masih kurang. Artinya kesadaran pendidikan untuk yang lebih tinggi masih kurang. Terus ini, Mbak, ketika sampai jabat jadi kepala desa itu sampai sekarang ini, kira-kira cita-cita apa yang belum terwujud, Mbak? Artinya aku waktu dulu jadi kepala desa aku pengen awal itu seperti ini, tapi sampai sekarang itu belum terwujud. Apa ya? Ada nggak, Mbak, kira-kira? Nek gorong-gorong biyen zaman aku wis gawe 9 apa 13 kayak gorong-gorong kabeh. Iya. Malah kuwi termasuk nenek dana kok anu ke pemerintah kuwi. Gawe dhewe iki. Iya. Langsung swadaya begitu. Lah lek sing aku dhewe saya pikir aku apa sing kurangan lah. Kalau enggak langsung ini. Durasi udah berapa? Karena udah waktu 34. Pesan, Mbah. Ini udah sesi terakhir, Mbah. Pesan untuk teman-teman pemuda, Mbah. Ya, kalau pesan saya kepada anak-anak cucu saya di sini termasuk pemuda-pemuda ya, kalau bisa membangun desanya ya. Yang kedua kalinya juga yang utama sekarang ini apa ya? Walaupun tidak jadi pegawai, yang penting sekolah. Nah, itu. Nah, sekarang saya lihat sudah mulai ada yang dulu banyak yang tidak sekolah. Iya. Hanya untung anak saya ini 6 tuh sekolah. Paling rendah ya SMA. Iya. SMK, SMA. Hanya itu aja pesan guru. Oke. Baik, itu obrolan singkat kita dengan pelaku sejarah berdirinya Desa Awalo. Mungkin teman-teman jika ada kurang puas
dengan pembahasan dan lebih kurang apa? Lebih jelas lagi, silahkan saja. Masih menerima tamu tuh, Pak? Bisa saja, tidak apa-apa kan kita tetap di sini, Pak. Iya, iya, iya. Sekarang saya sudah di sini terus ini. Iya, siap. Oke, cukup sekian perjumpaan kita dalam channel ini, dalam obrolan ini. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.